Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini renungan kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan renungan hari ini kita beri judul Melayani Tuhan dalam diri setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santa Teresia dari Kalkuta, kita semua mengenalnya. Suatu waktu semasa hidupnya, dia pernah mengadakan lawatan ke Amerika untuk berbicara tentang kehidupan kaum miskin di Kalkuta. Dalam kunjungan tersebut diadakan konferensi pers. Lalu para wartawan mencoba menanya dia tentang sejarah kehidupannya. Tetapi dia diam saja. Ketika ditanya juga tentang bagaimana pendapatnya tentang situasi politik dunia pada saat itu, tentang bagaimana kehidupan menggereja, bagaimana peranan perempuan dalam kehidupan menggereja, bagaimana tentang emansipasi, bagaimana tentang peran perempuan dalam kehidupan politik pada saat itu, dan lain-lain yang terkait dengan kehidupan pada zaman itu. Lalu dia dengan terus terang mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu semua. Tetapi ketika diminta dia menceritakan tentang orang-orang miskin dan menderita yang dilayaninya di Kalkuta, dia menceritakannya dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat tadi, dia tidak mengisahkan tentang dirinya. Karena bisa saja dia merasa itu tidak perlu. Dia juga tidak menjawab atau tidak memberi pendapatnya tentang situasi kehidupan di dunia zaman itu, tentang kehidupan politik, tentang peranan perempuan, tentang kehidupan menggereja, dan seterusnya. Mungkin dia juga merasa, bukan karena dia tidak tahu, bisa saja dia tahu, tetapi mungkin dia merasa itu tidak terlalu penting. Dia hanya mengisahkan tentang orang-orang miskin yang dilayaninya, karena mungkin dia merasa ini yang terpenting dalam hidupnya. Orang kecil, orang sederhana dan menderita, orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan sesamanya untuk dapat melanjutkan kehidupan. Dalam salah satu pesan rohaninya, Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan bahwa panggilan hidupnya adalah kelanjutan kerinduannya pada Kristus dan panggilan untuk melayani orang-orang termiskin, orang-orang yang tidak dikehendaki, orang-orang yang tidak diakui, dengan membawa cinta kepada mereka, membawa perdamaian dan kegembiraan. Kerinduannya pada Kristus terpenuhi diwujudkannya dengan melayani orang-orang termiskin dan terabaikan, orang-orang yang menderita, karena dalam diri mereka Santa Teresia Kalkuta menemukan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus dalam Injil hari ini mengisahkan tentang kedatangannya yang kedua. Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang kelak dan bersemayam dalam kemuliaan. Dan ketika Dia datang, semua bangsa akan dikumpulkannya. Lalu dipisahkan seorang dari yang lain, dan Dia memisahkan itu bagaikan seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan domba, menempatkannya di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Orang-orang yang di sebelah kanan Yesus akan disambutnya dalam kerajaannya, karena telah melayani Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang asing,
orang-orang sakit, orang-orang yang berada dalam penjara, dengan memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Orang lapar diberi makan, orang haus diberi minum, orang yang di penjara dikunjungi, orang sakit dikunjungi, dan seterusnya. Sedangkan orang-orang yang berada di sebelah kirinya akan dia usir karena tidak pernah melayaninya, tidak pernah memberi makan orang-orang yang lapar, tidak pernah memberi orang-orang yang haus minum, tidak pernah mengunjungi orang-orang yang sakit, tidak pernah mengunjungi orang-orang yang di penjara, tidak pernah memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Yesus hadir dalam diri mereka. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melayani aku. Dan ketika orang itu mengatakan, kapan kami tidak melayani engkau? Dan Yesus mengatakan, aku yang hadir dalam diri orang yang lapar, diri orang yang haus, itu tidak pernah kamu layani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun kelak akan dihakimi dengan cara yang sama. Yesus akan meminta pertanggungjawaban iman kita dengan melihat kehidupan kita selama di dunia. Apa yang telah kita perbuat sebagai wujud iman kita? Apakah kita sudah melayani Kristus yang hadir dalam diri sesama kita, terutama sesama kita yang menderita? Jangan sampai kita tidak mengenali kehadiran Yesus dalam diri sesama. Jangan sampai kelak kita bertanya pada Yesus, saat kapan kami tidak melayani Engkau? Ketika Engkau lapar, ketika Engkau haus, ketika Engkau telanjang. Saat kapan kami tidak melayani Engkau? Ketika Engkau berada dalam penjara. Jangan sampai kita nanti bertanya demikian kepada Yesus. Kita harus melayani Yesus di dunia ini yang hadir dalam diri sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini merupakan masa yang sangat berrahmat bagi kita. Masa di mana masa ini merupakan kesempatan secara khusus yang diberikan gereja kepada kita, di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Gereja menganjurkan kita untuk berpuasa, untuk meningkatkan kehidupan rohani kita melalui doa-doa kita. Menganjurkan kita untuk berpantang dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Menganjurkan kita untuk beramal dengan membantu sesama yang berkekurangan. Kita dianjurkan untuk menyisihkan sebahagian dari apa yang merupakan kebutuhan kita. Sekali lagi, menyisihkan dari apa yang merupakan kebutuhan kita. Bukan merupakan kelebihan kita, bukan dari kelebihan kita menyisihkan. Tapi dari apa yang menjadi kebutuhan kita, kita sisihkan untuk menolong sesama yang lebih membutuhkan. Kiranya dalam melaksanakan hal-hal baik selama masa Prapaskah ini, semangat Santa Teresia dari Kalkuta untuk melayani orang-orang miskin dan menderita juga menyemangati kita dalam melayani sesama, terutama sesama kita yang menderita, terutama sesama kita yang lapar, sesama kita yang haus, sesama kita yang miskin, sesama kita yang sakit. Dalam diri mereka lah Kristus hadir. Dan ketika kita menolong mereka, kita melakukannya untuk Kristus sendiri. Lalu bagaimana kita memulainya? Bagaimana kita melakukannya? Mari kita mulai dari lingkup yang terkecil, yakni lingkup keluarga. Mari kita melayani dan memperhatikan anggota keluarga kita. Bila kita seorang istri, mari kita melayani suami dan anak-anak kita sebagaimana mestinya. Kalau kita seorang suami, mari kita melayani istri dan anak-anak kita sebagaimana mestinya.
Kalau kita seorang anak, mari kita melayani orang tua kita sebagaimana mestinya. Jangan sampai misalnya kita melalaikan pelayanan kita kepada anak dan kita lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan kita. Tidak sedikit sekarang yang kita lihat, banyak ibu-ibu yang melalaikan rawatan atau pendidikan atau pendampingan terhadap anak-anaknya karena disibukkan oleh hal-hal yang tidak terlalu penting. Disibukkan oleh media sosial misalnya, disibukkan oleh tontonan-tontonan yang tidak terlalu terkait dengan pendampingan anak. Mari kita melihat wajah Kristus dalam diri anak-anak kita, dalam diri suami atau istri kita, dalam diri teman sekomunitas kita. Lalu kita beranjak memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, tetangga kita. Tetangga kita pun banyak yang membutuhkan pendampingan kita, pertolongan kita. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu, mari kita bantu mereka. Karena dalam diri mereka juga Kristus hadir. Kita juga dapat memperhatikan sesama kita dalam lingkungan kerja kita. Kalau kita seorang guru, mari kita melihat Kristus yang hadir dalam diri para siswa kita. Bagaimana kita melayani Kristus yang hadir dalam diri siswa kita yang mungkin secara intelektual tidak terlalu pintar, atau yang tidak terlalu mudah ketika mendengarkan atau menerima pelajaran dari kita. Bagaimana kita mendampingi mereka, melayani mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menerima pelajaran dari kita sebagaimana mestinya. Kita melayani mereka sebagaimana kita melayani Kristus. Kalau kita seorang polisi, mari kita melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Bukan karena sesuatu yang bisa kita dapatkan, tetapi karena memang kita mau melayani mereka dengan baik, sebagaimana kita melayani Kristus. Demikian seterusnya kita dapat melayani mulai dari lingkup yang lebih kecil sampai meluas, dan kita dapat melayani sesama meskipun tidak ada di sekitar kita. Semoga kita semakin peka dalam melihat dan menanggapi kebutuhan sesama yang menderita, terutama selama masa Prapaskah ini. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita dimampukan untuk dapat melihat wajah Kristus sendiri dalam diri sesama kita, terutama sesama kita yang miskin dan menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.